Gunung Prau adalah salah satu gunung yang sangat-sangat populer di kalangan pendaki karena dengan durasi pendakian yang nggak terlalu lama dan gunungnya juga nggak terlalu tinggi, tapi kita bisa dapetin pemandangan yang sangat-sangat indah. Jadi seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, jadi hari itu tuh kita rencana mendaki ke dua gunung. Yang pertama tuh ada Gunung Sikendil dan yang kedua Gunung Prau. Jadi setelah kita beres dari Gunung Sikendil, itu kita langsung berangkat ke base camp Gunung Prau. Waktu itu kita rencana berangkat via Wates. Jadi pendakian Gunung Prau via Wates. Jadi sekarang kita udah nyampe di base camp Prau via Wates. Ini kayaknya lumayan banyak sih yang ngedaki karena besok mau libur juga. Lumayan banyak yang ngedaki, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini cuacanya udah mendung sih. Semoga nggak hujan. Oke, kita mau istirahat dulu karena tadi udah tektok ke Gunung Sikendil. Sekarang mau istirahat terus mau packing ulang baru kita caw. Oke. Gimana tadi di Kendil? Disimpan di sini mah. Jadi sekarang kita mau lanjut langsung ke base camp Gunung Prau via Wates. Ini udah bawa banyak banget barang bawaan. Jadi nanti di sana kita bakal packing ulang, terus kita bakal langsung lanjut pendakian. Pas sampai base camp, jadi kita langsung siap-siap packing ulang, terus kita nongkrong juga di warung sekalian siapin logistik dan makanan. Nah, setelah semuanya siap, akhirnya kita langsung melakukan pendakian. Jadi yang menarik dari pendakian Gunung Prau via Wates ini adalah kita bisa naik ojek dari base camp menuju ke pos 1. Dan itu harganya sekitar 20.000 kalau nggak salah. Dan seperti ojek-ojek gunung lainnya, itu biasanya cukup ekstrim. Jadi ojek gunung tuh cukup ekstrim menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian mau naik ojek gunung, ya harus siapin mental dan batin yang kuat. Karena ya yang pertama treknya ke atas tuh cukup menanjak dan ngelewatin kebun-kebun warga yang jalan itu cuman sedikit doang dan biasanya ojeknya tuh ngebut, jadi ya harus siapin batin lah. Jadi ketika kita naik ojek dari base camp ke pos 1 itu motong waktu sekitar 45 menit kalau jalan. Sedangkan kalau naik ojek itu cuma 5 menit. Jadi ya karena ingin menghemat waktu, tenaga juga, akhirnya kita memutuskan untuk naik ojek waktu itu. Jadi kita udah sampai di pos 1 ini tadi naik ojek paling cuma 5 menit. Nah kalau kita jalan tuh itu bakal motong waktu sekitar 45 menit. Jadi kalau misalnya kita naik ojek paling ya cuman 5 menitan lah. Jadi kita mulai menanjak. Nah waktu itu ketika kita sampai di pos 1 setelah naik ojek, kita kumpul, kita berdoa, terus setelah kita berdoa dan semuanya siap, kita langsung melakukan proses pendakian. Bisa mas? Ya. Jadi trek dari pos 1 ke pos 2 itu kayak mulai pintu rimbanya gitu. Jadi dari mulai pos 1 ke pos 2 tuh treknya mulai tertutup. Dan treknya didominasi sama akar dan tanah kayak gini. Bisa mas? Ayo. Menurut informasi yang aku dapatkan dari internet dan dari kawan-kawan aku yang udah duluan berangkat ke Gunung Prau via Wates, jadi pendakian Gunung Prau via Wates ini adalah salah satu jalur terpanjang di antara jalur-jalur yang lainnya. Tapi juga katanya treknya bervariatif, jadi nggak cuman hutan tertutup, tapi juga ada trek-trek yang terbuka. Ini yang dinamakan akibat dari pendaki instan. Ini pendaki instan. Pendaki instan. Jadi ini adalah pertama kalinya aku naik gunung lewat jalur Wates. Kenapa lewat jalur Wates? Karena
Kalau misalnya jalur Patak Banteng, jalur Dieng itu kan udah banyak banget. Kayak orang tuh sering banget itu dengar daki perahu via Patak Banteng, via Dieng. Nah ini tuh kebetulan sekarang tuh hari Minggu dan besok tuh masih libur hari Senin. Jadi kayak libur panjang gitu. Jadi akhirnya aku ngasih rekomendasi sama teman-teman yang lain supaya udah kita ngedaki lewat jalur atas aja gitu. Kita udah nyampe pos 2. Cuman setengah jam, itu nyantai banget tadi sambil foto-foto sambil bikin video. Jadi tadi dari pos 1 perjalanan cuman 29 menit. Jadi ini pos 2 dari pendakian Gunung Prau via Wates. Jadi buat kalian yang pemula dan pengen naik gunung, mungkin Gunung Prau ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa kalian daki. Kenapa? Karena menurut aku treknya ini sangat nyaman dan gak terlalu berat lah untuk pemula atau untuk orang-orang yang baru naik gunung. Ini treknya udah mulai kebuka sih. Dan di sini sehabis tanjakan kita dikasih view. Nah itu kita bakal ke sana tuh, itu ada orang naik. Jadi treknya bakal ke sana. Ini pemandangannya di sini. Kumaha ya? Kuncen kita. Sekarang kita udah sampai di pos 3. Jadi perjalanan dari pos 2 sekitar 35 menit sampai ke sini. Nah, jadi setelah ngelewatin pos 3 ini kita bakal nemuin yang namanya pos air. Gunakan air secukupnya. Kembalikan seperti semula setelah menggunakan air. Nah, jadi itu pos airnya tuh diambil dari pipa sana, pipa penyaluran air gitu. Jadi nanti penutup itu dibuka. Nah, kita bisa ngambil air di sana. Jadi kalau misalnya kalian, enaknya Gunung Prau via Wates ini adalah kita bisa ada sumber air. Jadi kalau misalnya kalian dari bawah nggak bawa air, kalian bisa ngisi di sini. Gitu sih. Nah, buat aku sendiri yang menarik dari pendakian Gunung Prau via Wates ini adalah treknya itu sangat variatif. Jadi ketika kita mendaki lewat jalur Wates, kita tuh bakal ngelewatin jalur hutan yang tertutup. Terus juga kita bakal ngelewatin trek yang terbuka dan kita bisa ngelihat sabana. Jadi buat orang seperti aku yang menikmati perjalanan, buat aku pendakian Gunung Prau via Wates ini sangat menarik. Kenapa? Karena aku bisa menikmati banyak view dan banyak pemandangan di trek dari base camp menuju ke puncak. Gimana kesannya pertama kali mendaki gunung? Apa Hensam? Capek sih, tapi seru. Seru, yakin seru. Yang bener. Lihat dong mukanya. Masih semangat, masih semangat. Coba nilai sendiri pemirsa. Ya, apakah meyakinkan atau tidak? Pendakian Prau via Wates tuh ternyata view-nya terbuka gini. Dan ini Masya Allah bagus banget sih. Sana kabut dan sana sunset juga. Ini udah mulai sore. Dan treknya terbuka kayak gini nih. Sekarang kita lagi ada di trek pendakian dari pos 3 ke pos 4. Ini treknya terbuka banget di sini dan salah satu bonus dari trek Prau via Wates adalah kita bisa dapetin pemandangan yang terbuka kayak gini. Di belakang sana kelihatan banget Sindoro sama Sumbing. Jadi buat kalian yang mau naik ke Prau via Wates, pemandangan dari pos 3 ke pos 1 kayak gini. Ini keren banget sih. Mari kita lanjut ke pos 4. Gunung Prau adalah salah satu gunung yang sangat-sangat populer di kalangan pendaki karena dengan durasi pendakian yang nggak terlalu lama dan gunungnya juga nggak terlalu tinggi, tapi kita bisa dapetin pemandangan yang sangat-sangat indah. Jadi ketika kita sampai atas tuh kita bakal ngeliat pemandangan yang sangat ikonik, yaitu pemandangan Gunung Sindoro dan Sumbing yang bersebelahan. Dan biasanya tuh kita bakal dapet lautan awan dan sunrise yang sangat cerah kalau misalnya emang suasananya sangat mendukung.
Jadi tadi perjalanan dari pos 3 sampai ke sini tuh lumayan menguras waktu karena di tanjakan terakhir ini lumayan banget naiknya. Nah, jadi sehabis dari pos Pelawan ini kita bakal mencari tempat camp. Jadi kayaknya bakal naik lagi ke atas buat nyari tempat camp. Ini udah jam 4 sih, 4 sore. Jadi kayaknya kita bakal diriin tenda, terus bakal nikmatin sunset dulu. Nah, habis itu baru kita istirahat. Oke. Jadi kita ini lagi jalan di area Sunrise Camp. Kita lagi nyari area buat bikin tenda. Ini pemandangannya terbuka banget sih dan bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian mau naik Gunung Prau, pemandangannya tuh terbuka kayak gini. Dan spot yang paling ikonik di Gunung Prau itu adalah pemandangan Gunung Sindoro sama Sumbing yang bersebelahan. Tuh. Jadi setelah tadi beberapa lama kita trekking dari camp area Cemoro Sewu, kita sampai di camp area Cemoro Tunggal. Ini ketinggiannya 2526 mdpl, beda 26 mdpl. Jadi naiknya lumayan sih, tapi di sini lebih tinggi, jadi view-nya juga bakal lebih bagus. Jadi setelah berjam-jam kita trekking, akhirnya kita menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Yaitu posisinya di sebelum puncak, masih agak sabana di bawah. Itu kenapa kita mendirikan tenda di situ, karena itu agak tertutup juga, dikelilingin sama pohon. Jadi kalau misalnya badai itu aman. Nah, aku juga lupa nggak sempat bikin video waktu ngediriin tenda dan masak. Nah, jadi waktu itu ketika tenda udah berdiri dan kita udah masak juga, udah makan, akhirnya aku memutuskan untuk naik dikit jalan ke atas ke sabana yang lebih terbuka. Nah, di situ aku memutuskan untuk nikmatin suasana sore di situ. Dan meskipun kondisinya agak mendung dan nggak terlalu cerah, tapi buat aku pemandangan dan suasana sore di Gunung Prau itu, wah itu indah banget sih dan damai banget. Jadi setelah kita puas nikmatin suasana sore dan sunset di atas, akhirnya kita turun tuh balik lagi ke tenda, dan di situ kita masak makanan, terus kita masuk ke dalam tenda, kita ngobrol-ngobrol sebentar, dan kita langsung lanjut istirahat karena besoknya kita bakal bangun lebih pagi untuk nikmatin suasana sunrise di atas Gunung Prau. Dan besok paginya, ketika kita keluar dari tenda untuk nikmatin suasana sunrise, itu suasananya dan cuacanya itu cerah banget, dan kita dapetin sunrise yang buat aku benar-benar indah sih. Jadi ini dia suasana dan pemandangan sunrise dari atas Gunung Prau. Jadi waktu itu ketika kita mendaki ke Gunung Prau, itu kondisinya lagi weekend dan libur panjang. Jadi kalian bisa bayangin, gunung yang populer, kondisinya lagi libur panjang, itu bakal sepenuh apa. Jadi setelah kita nikmatin suasana sunrise waktu itu, dan cuacanya agak cerah sedikit, cahayanya udah terang sedikit, akhirnya kita memutuskan untuk ngambil foto dan video untuk konten. Nah, karena kondisinya itu ramai, jadi aku belusukan sama teman-teman nyari tempat yang sepi untuk ngambil foto dan video.
Jadi sekarang kita lagi ada di daerah Sunrise Camp Gunung Prau. Ini pagi-paginya. Suasananya cerah sih dan bagus juga. Kita lagi nyari spot buat foto, bikin konten di sini. Yang lain masih pada di depan sih. Jadi karena ini musim liburan, jadi ramai banget Gunung Prau tuh. Ini kita dapat spot yang sepi agak bawah sih. Cuman ya yang lain tuh di belakang sama di atas tuh ramai banget. Jadi ya pinter-pinter kita cari spot buat foto aja biar kosong. Kelihatan kosong benar ramai banget. Tapi salah satu ikonik dari Gunung Prau tuh waktu sunrise-nya tuh adalah view pemandangan ini. Gunung Sindoro sama Sumbing. Jadi kalau misalnya kalian ke Gunung Prau, pemandangan utama yang bakal kalian lihat tuh adalah ini, Sindoro sama Sumbing. Jadi kenapa Gunung Prau ini jadi gunung yang favorit banget pendaki, karena yang pertama naiknya nggak terlalu lama, terus juga trek pendakiannya nggak terlalu sulit dan nggak ekstrim banget, tapi pemandangan yang didapatnya ini bagus banget sih. Jadi rekomendasi buat kalian yang mau naik gunung buat pemula adalah Gunung Prau. Banyak banget trek yang bisa didaki dari mulai Patak Banteng, ada Dieng, terus kalau kemarin kita lewat Wates. Nah, jadi buat kalian yang mendaki ke gunung yang rame dan populer dan kalian pengen dapetin foto yang kosong atau video yang kosong, kalian harus sedikit kreatif dan sedikit effort buat ngakalin angle dan sudut pandang foto atau video kalian biar kalian dapetin suasana yang sepi. Jadi waktu itu ketika yang lain lagi sibuk foto-foto, aku jalan sendirian ke satu bukit karena buat aku itu lokasinya sepi dan di situ aku bikin video dan foto juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat video aku di Gunung Prau itu sepi, itu sebenarnya kondisinya rame banget. Tapi karena aku jalan sendirian nyari lokasi yang kosong, ya akhirnya aku dapat suasana yang sepi. Meskipun ya di belakangnya masih banyak orang sih. Jadi sekarang kita habis bikin konten dan bikin video di atas sana, di bukit yang barusan. Sekarang kita bakal balik ke tenda, terus kita bakal masak-masak Indomie sepertinya. Terus habis itu baru kita langsung pulang. Soalnya kalau misalnya bikin konten, foto atau video tuh kalau di gunung, aku sendiri lebih enak dari sunrise sampai sekitar jam 8 jam 9 lah. Nah, sehabis itu tuh cahayanya udah kenceng banget tuh. Sekarang jam setengah 8 aja kayaknya udah lumayan sih. Jadi setelah kita puas foto-foto dan ambil video, akhirnya kita balik ke tenda, kita beresin semua perlengkapan yang ada, dan kita memutuskan untuk ke base camp untuk pulang. Karena kebetulan teman-teman aku yang dari Bandung ini besoknya ada yang kerja, jadi kita harus mengejar waktu supaya nyampe Bandungnya nggak terlalu telat. Kita pulang, teman-teman, agar diberi keselamatan dan kesehatan seperti kita naik kemarin. Langkah baiknya kita berdoa sebelum sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Gunung Prau Full senyum. Kita pulang. Mari kita pulang. Pulang guys. Jadi sekarang kita ada di perjalanan dari Sunrise Camp menuju ke bawah. Kita baru mau turun, sekarang jam 10. Kita bakal cek dari Sunrise Camp ini sampai ke pos 1 berapa menit coba. Sini mas. Sini sih. Ini trek dari Sunrise Camp menuju pos 3. Mungkin ada yang bilang kalau misalnya pendakian Gunung Prau via Wates ini jalurnya panjang banget dan gak worth it, mendingan lewat jalur yang lain. Sebenarnya menurut aku jalur pendakian itu tergantung preferensi masing-masing. Mungkin ada orang yang ingin cepat sampai ke atas, ke puncak, tapi ada juga orang yang suka menikmati perjalanan kayak aku. Jadi buat aku sendiri, perjalanan
pendakian ke Gunung Prau lewat Wates ini meskipun perjalanannya panjang, tapi buat aku ini menarik dan menyenangkan. Kenapa? Karena aku bisa dapetin trek yang lebih variatif, aku bisa lihat sabana yang lebih luas, dan aku bisa lebih nikmatin perjalanannya lah. Nah, dibandingkan dengan trek pendakian lain yang meskipun singkat, tapi treknya tertutup gitu. Jadi buat aku sendiri, kalau trek pendakian gunung tuh nggak ada yang lebih baik sih. Mungkin kayak jalur ini lebih baik nih dari jalur ini lebih baik dari jalur ini. Tergantung preferensi masing-masing juga gitu. Karena setiap orang tuh caranya untuk menikmati pendakian tuh beda-beda gitu. Kalau aku sendiri, aku salah satu orang yang suka menikmati perjalanan dan suka dengan trek-trek yang bervariatif kalau di gunung gitu. Jadi kalau waktu trekking tuh nggak bosen. Siap Mas. Jadi sekarang kita akhirnya sampai di pos 1. Pos 1 ini tuh batas hutan matinya. Dan tadi tuh kita dari Sunrise Camp sekitar di stopwatch sekitar 32 menit. Itu kepotong sama istirahat sekali tadi di pos air. Jadi kalau misalnya turunnya nggak banyak istirahat, agak cepet sih kayaknya dari Sunrise Camp tuh cuma sekitar 35 menitan. Tapi itu istirahatnya cuma sekali. Gitu. Jadi treknya sebenarnya nggak terlalu nanjak sih kalau yang udah biasa naik gunung ya. Tapi kalau menurut aku ini cocok sih buat yang baru-baru naik gunung. Soalnya treknya juga bervariasi, nggak cuma hutan tapi ada trek terbukanya. Jadi kalau misalnya kalian mau naik ke Prau, coba deh jalur Wates daripada jalur Patak Banteng kalau nggak jalur Dieng. Kita bakal istirahat dulu sambil nungguin tim yang lain. Jadi sekarang udah sampai di base camp. Ini tadi habis istirahat dulu, sekarang jam 12. Jadi rencananya dari sini tuh teman-teman yang lain bakal balik ke Bandung. Nah di sini aku bakal explore dulu di daerah Dieng sama Wonosobo. Sekitar ya mungkin semingguan ke depan lah. Rencananya mau solo backpacking, tapi kemarin di Instagram ada salah satu temen yang ngajakin buat explore di Wonosobo sama Dieng. Jadi mungkin beberapa hari ke depan aku bakal lanjut explore Dieng sama Wonosobo. Jadi waktu itu ketika semuanya udah kumpul di base camp, kita istirahat dulu sebentar, bersih-bersih, kita ngisi perut juga di warung. Nah waktu itu kita akhirnya naik mobil untuk pulang ke Bandung. Jadi teman-teman pulang ke Bandung, aku bakal lanjut solo backpacking di daerah Wonosobo sama Dieng. Jadi aku nggak ikut mereka pulang ke Bandung, tapi aku turun di daerah Wonosobo karena aku bakal explore Wonosobo dan Dieng beberapa hari ke depan. Ayo, mohon bisanya berkabar, oke? Sip. Yo, hati di jalan. Tamun geus nepi kabaran. Sip. Jadi yang tadi yang lain udah berbalik. Nah sekarang aku bakal lanjut explore di Wonosobo sama Dieng. Nah tapi karena awalnya tuh aku mau explore sendirian, tapi ternyata ada salah satu temen aku di Instagram yang ngejakin buat explore bareng, namanya Mas Aji. Nah sekarang aku lagi nungguin Mas Aji, soalnya aku bakal nginep beberapa hari di rumahnya sih gitu. Jadi mungkin beberapa hari ke depan aku bakal explore bareng teman aku ini gitu. Jadi mari kita tunggu di sana kali ya, di pangkalan ojek. Widih, sehat. Pertama kali ketemu nih. Udah. Tadi anak-anak pada makan dulu. Iya.